Kembali di Anju Sore, pemirsa, pidato Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan saat acara Rakernas APPSI di Semarang, Jawa Tengah menuai polemik. Pasalnya, Zulkifli Hasan diduga melecehkan gerakan sholat saat Baca berpidato di Al-Fatihah. acara tersebut. Waladhdallin. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Partai Amanat Nasional menjadi pembicaraan publik usai pidatonya viral. Zulkifli Hasan diduga melecehkan gerakan salat dengan menyebut bahwa saat ini ada kaum yang fanatik terhadap salah satu paslon hingga tidak mengucapkan amin seusai membaca surat Al-Fatihah. Begitu juga saat tahiyat akhir, Zulhas menyatakan bahwa ada orang-orang yang berubah menunjuk yang tadinya satu jari menjadi dua jari. Hal ini diucapkan Zulhas saat membuka Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang, Jawa Tengah, Selasa kemarin. Akibat ucapannya tersebut, Forum Umat Islam Bersatu berencana melaporkan Zulkifli Hasan ke Bareskrim Polri dengan dugaan penistaan agama. Dari Forum Umat Islam Bersatu beserta beberapa ormas Islam yang ada di Jakarta akan melaporkan Zulkifli Hasan di Bareskrim Mabes Polri terkait viralnya video penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan, di mana pada video tersebut Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai ejekan, menjadikan sholat sebagai omongan yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya disampaikan. Sehingganya kami menganggap bahwa pidato yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu sangat menistakan agama Islam karena telah mempermainkan sholat. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait pidato Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang diduga melecehkan gerakan salat, sudah bergabung bersama kami Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM Ihsan Abdullah dan pakar hukum Universitas Pancasila Agus Surono. Selamat sore Pak Ihsan dan Pak Agus. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama ingin mengetahui dari perspektif agama terlebih dahulu, Pak Ihsan, melihat apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama janganlah dibuat candaan hal-hal yang sakral seperti gerakan dan ucapan sholat. Karena sholat itu ibadah utama atau ibadah makhluk yang diyakini tata cara dan kebenarannya oleh umat Islam. Karena sama sekali tidak ada korelasi gerakan sholat dan lafaz amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah selesai itu dengan pemilu ataupun calon presiden tertentu. Jadi tidak ada korelasinya. Jadi jangan dijadikan candaan. Dan pemimpin juga sebagai teladan dari masyarakat tentu harus dapat memilih ucapan, diksi, dan candaan yang cerdas. Ya. Jangan menyerempet hal-hal yang berbau keagamaan. Apalagi kemudian mengeksploitasinya di dalam forum seperti yang ditampilkan di layar TV. Itu pertama. Yang kedua, berita itu kan dari Zulhas apa dari orang lain. Nah ini juga harus diklarifikasi nih oleh Pak Zulhas. Ya, kita tunggu, MUI menunggu Zulhas. Apakah berita itu dari orang lain? Tentu harus membuktikan Pak Zulhas itu bahwa berita itu ada, ya, pelakunya ada dari orang lain, di mana kejadiannya dan seterusnya. Oke, berita yang dimaksud ini berita yang mana, Pak? Imajinasi sendiri dari Pak Zulhas, yaitu yang mengenai bahwa ada sekelompok yang mengatakan tidak membaca amin secara jahar ketika imam selesai membacakan surat Al-Fatihah. Yang kedua, tidak menunjuk. Nah, dengan telunjuknya ya ketika tasyahud baik awal maupun akhir, dia mengatakan bukan satu telunjuk tetapi dua telunjuk. Nah ini kan cerita apakah imajinasi beliau, apakah memang ada faktanya. Ini juga harus diklarifikasi. Di mana kalau ada ya kita luruskan dong. Jangan seperti itu. Apalagi kemudian diekspos, ya diviralkan di forum seperti
forum APSI yang kita ikuti itu ya dalam pemberitaan. Itu kan tidak baik. Berarti beliau sedang membuat mislead informasi yang tidak baik kepada masyarakat yang seharusnya notabene sebagai pejabat publik, beliau Menteri Perdagangan, kemudian beliau juga tokoh Islam, ya tentunya harus diluruskan di mana masyarakat yang seperti itu jangan justru kemudian dijadikan komoditas candaan. Nah kalau seperti itu kan ada tuh kemarin yang membuat komoditas candaan kemudian berurusan dengan polisi, Aulia Rahman dalam komedi apa itu namanya komedi ya. Stand Nah, upper. itu juga Julhas sama nih harusnya ya diperlakukan yang sama kalau memang itu benar adanya kan sama ini yang dikutip di berbagai media sama, tidak ada potongan, tidak ada kutipan vulgar seperti itu videonya. Nah maka kita tunggu nih Majelis Ulama Indonesia, beliau berbaik hati untuk melakukan tabayun, nah, untuk membuktikan kebenarannya, dan kalau memang cerita itu ada di mana yang kejadiannya kan beliau menceritakan nih, berarti kan ada peristiwanya. Nah itu nanti tanya sama pakar hukum Prof. Agus. Baik. Saya langsung ke Pak Agus. Pak Agus, kalau dari sisi hukum, betulkah apa yang disampaikan Zulkifli Hasan ini memenuhi unsur delik penistaan agama seperti yang dilaporkan oleh Forum Umat Islam? Sebelum ke sana saya ingin menyampaikan bahwa kalau kualifikasi delik penistaan agama itu kan di dalam ada ketentuan ya, pasal 156A ya KUHP, dan kemudian di dalam Undang-Undang ITE juga ada yang namanya di dalam pasal 28 ayat 2-nya. Kemudian sanksinya ada di pasal 45 ayat 2-nya. Artinya apa? Memang di dalam kualifikasi yang disebut dengan penistaan agama tentu nanti ada beberapa ahli yang harus menyampaikan hal ini ya, baik itu dari ahli agama, kemudian ahli bahasa. Nah, tujuannya, adresatnya itu yang dimaksudkan oleh saudara Menteri Perdagangan itu untuk apa begitu ya. Yang jelas saya sebagai umat Islam ya, yang notabene saya beragama Islam ya, saya pikir tidak pernah saya diajarkan oleh guru-guru saya, kiai-kiai saya dulu seperti itu begitu. Artinya ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak mesti harus dilakukan. Dari perspektif hukum, kalau kemudian yang bersangkutan melakukan hal seperti itu, maka kemudian memang di dalam hukum pidana ada ya pasal yang tadi saya sebutkan, baik itu pasal 156A KUHP dan kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE berikut pasal 45-nya ayat 2-nya yang merupakan sanksinya. Nah, namun hal ini kan harus dilakukan proses ya, tergantung dari yang bersangkutan ini, karena ini adalah masyarakat. Tadi kan sudah saya mencermati juga ada masyarakat forum umat Islam yang kemudian akan menyampaikan laporan, ya sampaikan laporan saja. Karena ini menjadi satu pembelajaran bagi masyarakat, apalagi ini bagi tokoh ya, bagi pemimpin, ketika kemudian menyampaikan satu pendapat, menyampaikan satu gagasan, menyampaikan pandangannya, tidak boleh kemudian menabrak rambu-rambu hukum ya. Bahkan yang namanya etika saja tidak boleh, apalagi ini menabrak hukum. Saya pikir tidak boleh dilakukan ya, apalagi nanti ini pasti akan mencederai umat Islam ya. Saya pikir tidak perlulah ini ya, kalau menurut saya tidak perlu dilakukan oleh seorang tokoh. Nah, oleh karena itu ya tidak ada salahnya kalau saya ya mencermati dalam kaitannya dengan hal ini ya, proses hukum biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Nanti penyidik akan kemudian melanjutkan atau tidak melanjutkan, kan urusannya aparat penegak hukum. Nah, saya yang selalu mengingatkan, makanya ini pentingnya bagi semua hal, semua pihak untuk berhati-hati ya dalam forum yang saya kira situasinya situasi politik seperti ini tuh pasti kalau kemudian menyampaikan hal-hal yang nanti bertentangan dengan hukum ya pasti akan ada persoalan. Saya kira kita harus banyak belajar dari kasus-kasus yang sudah ya, karena bagaimanapun juga persoalan-persoalan ini tidak akan pernah hilang sama sekali ya, artinya pasti akan ada. Dan apa yang dilakukan oleh saya katakan oleh Pak Julhas itu mestinya itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin ya.
Itu Baik. saya kira yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan Baik. bagaimana persoalan hal ini ya yang kemudian berkaitan dengan soal hukum pidana memang sudah memberikan satu wadah ya bagi Baik. mereka yang kemudian melakukan suatu perbuatan yang dikualifikasi melanggar norma yang dinamakan dengan Baik. penistaan agama, maka ini bisa saja diberikan satu sanksi. Karena ini bagaimanapun juga kan berkaitan dengan soal menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dipeluk kan dijamin oleh konstitusi kita. Baik. Pasal Baik. 29 Undang-Undang Dasar 45 itu menjamin semua pihak Baik. ya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk dan Oke. yang diyakininya. Oke. Nah, oleh karena itu mestinya kita harus saling menghormati Baik. dan meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh umat Islam Baik, dalam hal baik. ini adalah merupakan sesuatu yang Baik. memang tidak lazim kalau Baik. tadi apa yang disampaikan oleh Pak Julhas Baik. itu kemudian diketengahkan Baik, dalam Pak Agus, suasana saya bercandaan. catat tadi soal pembelajaran dan juga biarkanlah proses hukum ini berjalan agar semuanya terang benderang. Pak Ihsan, apakah Anda setuju ketika memang melihat ini sebagai pembelajaran agar memang tidak ditiru semua orang, kemudian juga kalau melihat dari konteks yang disampaikan pada saat pidato tersebut, misalnya beliau mengklaim bahwa ini adalah fakta yang beliau ceritakan kembali di dalam sebuah forum, tidak ada niatan untuk melecehkan gerakan sholat. Itu seperti apa nanti, Pak Ihsan? Ya sebaiknya juga kalau toh memang ada, tadi saya sampaikan di awal, ya Pak Julhas itu memberikan teladan untuk meluruskan bahwa itu tidak benar. Bukan kemudian beliau menyampaikan kembali ke forum-forum yang seakan-akan itu menjadi komoditas untuk sebuah campaign. Nah ini kan sama dengan mengeksploitasi ibadah, apalagi itu ibadah mafdoh ya, ibadah yang utama, untuk candaan yang tujuannya adalah untuk kepentingan tertentu. Nah, ini kan biar nanti akan dipelajari, akan disampaikan pandangannya oleh ahli bahasa dan lain-lain. Oke. Bahwa ada niatan atau tidak di situ. Baik. Nah, saya setuju dengan Pak Prof. Agus tadi, ya kan? Kalau menyampaikan berita itu kemudian ternyata bohong, ngarang, fakta yang tidak ada, itu ada urusannya dengan Undang-Undang ITE, yaitu Baik. menyampaikan kabar bohong. Nah, kalau sampai demikian berarti pejabat kita ini kan ada pimpinannya nih, Pak Jokowi, ya kan? Ya ditegur lah. Jangan Baik. sampai pejabat ini yang harusnya menjadi contoh justru tidak baik dicontoh. Nah, Oke. ini kan penting nih. Ya. Kalau nanti nggak ada teladannya, masyarakat nanti Baik. ya Baik. orang perintah aja membuat candaan sholat, nanti bagaimana Baik. masyarakatnya? Baik. Nanti Al-Quran juga buat candaan dan Baik. seterusnya. Baik. Bahaya ini kata Prof tadi. Nah, Baik. itu. Artinya jangan sampai ini ditiru oleh masyarakat ya. Terakhir Pak Agus, artinya Anda setuju bahwa kasus ini biarkan, jika ada yang melaporkan, biarkan berjalan nanti proses hukumnya, dan jika memang ditemukan nanti pelanggaran-pelanggaran, sanksinya kira-kira seperti apa? Ya, saya kira pertama saya setuju bahwa proses hukum biarlah berjalan. Sanksinya ada, ancaman pidananya bisa lebih dari 4 tahun berkaitan dengan soal penistaan agama itu. Dan ini nggak main-main gitu ya. Artinya bahwa ini supaya siapapun juga tidak boleh kemudian atas nama agama ya kemudian bercanda menghina agama tertentu, tidak boleh, tidak hanya terhadap umat Islam, tapi terhadap agama lain pun Ya. tidak boleh karena Baik. memang semuanya dijamin di dalam konstitusi. Saya kira ancaman pidananya baik itu di dalam pasal 156 KUHP maupun di dalam pasal 28 junto pasal 45 ayat 2-nya itu ancaman pidananya lebih dari 4 tahun. Baik. Jadi saya kira tidak main-main. Baik. Dan sekali lagi saya tambahkan ya, Baik. kalau kemudian ternyata apa yang disampaikan itu merupakan berita bohong, ya, berita yang tidak benar, ya, terkait dengan tuduhan ada kelompok-kelompok tertentu tadi, Ya. ya, maka ini pun ada pasalnya, pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46.
yaitu yang tadi menyampaikan berita yang tidak benar, yang kemudian menimbulkan keonaran Baik, di ruang baik, publik. baik. Ini juga Artinya ada ancaman yang berlapis ya di dalam persoalan ini ya. Baik, kita nantikan nanti seperti apa proses hukumnya berjalan. Mudah-mudahan ini juga tidak menjadi contoh dan bisa diambil pelajaran oleh masyarakat, khususnya dekat tahun-tahun politik 2024. Ya. Terima kasih Pak Agus Surono, Pak Ihsan Abdullah juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Wassalamualaikum. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berdiskusi dengan nelayan dan warga Marunda, Jakarta. Anyu sore segera kembali.